Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Adha bersama ribuan warga di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wapres juga menyerahkan sejumlah hewan kurban dan menyebut berkurban tak hanya dengan hewan, tapi bisa juga berkurban pikiran hingga kurban perasaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, juga melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Adapun tema khutbah tahun ini adalah semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Ma'ruf Amin juga menyerahkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal, termasuk sapi kurban dari Presiden Joko Widodo. Ma'ruf menyebut berkurban merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan simbol solidaritas. Berkurban tak hanya dengan hewan, namun bisa dengan berkurban pikiran hingga perasaan. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya, simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta. Bahkan kadang korban perasaan juga, ya, korban perasaan pun juga korban. Nah, saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini karena para pejuang yang mau berkorban. Tahun ini Masjid Istiqlal menerima 50 ekor sapi dan 12 kambing. 22 diantaranya adalah hewan pemberian umat non-Muslim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah masjid yang tersebar di Indonesia. Warga pun antusias menyembelih kurban untuk disalurkan ke warga sekitar. Sebanyak 10 ekor sapi dan 29 ekor kambing disembelih di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dari total hewan kurban yang disembelih, salah satunya milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan bobot 700 kg jenis sapi limosin. Semua kurban yang disembelih rencananya akan dibagikan dengan sistem drop out kepada warga sekitar hingga warga Jabodetabek. Ratusan warga di Komplek Mabat, Seneseng Sawah, Jakarta Selatan antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di Masjid Nurul Akbar. Total sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan ke 500 warga yang berhak menerima. Pun jumlah sapi ada 10 ekor dan kambing 11 ekor. Dan insya Allah akan dibagikan kepada mustahik sebanyak 500 jiwa. Untuk menjaga ketertiban, panitia membekali warga dengan kupon untuk ditukar saat pengambilan daging kurban. Masyarakat Yogyakarta antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Sebanyak 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih pada hari ini. Salah satu hewan kurban yang disembelih merupakan milik Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan berat hampir 1 ton berjenis sapi bengal. Usai penyembelihan, daging kurban akan langsung dibagikan kepada warga dan masyarakat yang kurang mampu di wilayah sekitar Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung khidmat dan diikuti oleh ribuan masyarakat Semarang. Sholat Id di kawasan Simpang 5 Semarang berlangsung mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Presiden hadir bersama dengan sang istri Iriana Joko Widodo. Selain itu, tampak pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan sholat Id pun berlangsung khidmat.
Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limusin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya hewan kurban akan disembelih pada esok pagi dan dibagikan kepada 650 warga. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga sempat menyapa dan bersuah foto bersama warga. Ya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi khotib dalam sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang. Dalam ceramahnya, Hasyim bercerita tentang hakikat Idul Adha kepada para jemaah. Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Hasyim Asy'ari menjadi khatib dalam sholat Idul Adha yang digelar di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Hasyim berkhotbah di hadapan Presiden Joko Widodo dan ribuan jemaah yang hadir. Dalam khotbahnya, Hasyim menyampaikan sejumlah topik bertema Hari Raya Kurban. Salah satunya tentang kisah ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Semoga kita memiliki kepekaan sosial untuk saling berbagi dan mampu memberikan manfaat banyak bagi orang di sekitar kita. Dalam ceramahnya, Hasyim menyampaikan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail adalah pengorbanan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Watan yang berada di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan sholat Id digelar mulai pukul 7 pagi. Selain keluarga dan jajaran asistennya, ratusan warga juga ikut menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa, kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Pada momen Idul Adha kali ini, Prabowo membagikan sebanyak 38 ekor sapi yang akan dibagikan ke warga sekitar Hambalang. Selain itu, Prabowo juga berkurban 145 ekor sapi dan akan dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menunaikan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Surakarta. Di tempat yang sama, para pemain Timnas U16 yang akan berlaga pada Piala AFF juga ikut sholat Id bersama. Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama Timnas U16 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin pagi. Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat bersama putra sulungnya Jan Etes Sri Narendra. Bertindak sebagai imam sholat Kiai Haji Muhammad Muhtarom dan sebagai khatib Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta Hidayat Maskur. Dalam khotbahnya, Hidayat berpesan kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha untuk tidak hidup secara berlebihan atau boros. Timnas hari ini bergabung untuk sholat Id di sini, berkurban juga di sini, ini luar biasa sekali. Kami dari Pemkot Solo, dari masyarakat Kota Solo mendukung penuh Timnas yang nanti diawali di hari Jumat ya, pertandingan dengan Singapura. Semoga pertandingan berjalan dengan baik, kita bisa meraih skor yang bagus. Saat ini Timnas U16 tengah berada di Kota Solo untuk mengikuti pemusatan latihan menghadapi Piala AFF U16. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunaikan sholat Idul Adha dan berkurban di Sleman, Yogyakarta. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sholat Id di Lebak Bulus, Jakarta dan menyembelih langsung sapi kurbannya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salaman, Sleman, Yogyakarta. Ganjar bersama istri dan anaknya berbaur bersama warga dan menunaikan sholat Id serta menyimak khutbah dengan hikmat. Mantan calon presiden di pemilu 2024 ini juga menyerahkan seekor sapi untuk dikurbankan melalui Masjid Salaman. Tolong semua petugas selawat. Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan keluarga menunaikan sholat Id di dekat rumahnya di Masjid Babul Khairat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies juga menyempatkan bercengkrama bersama warga. Di momen Idul Adha ini, Anies berkurban 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1 ton. Anies bahkan menyembelih langsung sapi kurban miliknya yang menjadi tontonan warga. Tim Liputan iNews melaporkan.